Jemaat sekalian, sebelum firman Tuhan dibacakan dan diberitakan, marilah kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, leluasalah bekerja di dalam hati kami, di dalam kuasa kehadiran dan firman-Mu, dan ubahlah hidup kami menjadi seturut dengan maksud dan rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari surat 2 Korintus pasal 1 ayat 18 hingga 22. Demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silvanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak. Tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya, oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya! Jemaat sekalian, ada seorang peternak kuda yang pada suatu hari kehilangan seekor kudanya. Dengan sedih ia mengeluhkan kejadian itu kepada sahabatnya. "Mengapa kerugian ini menimpaku?" Sahabatnya itu menjawab, "Belum tentu kerugian." Beberapa hari kemudian, ternyata kudanya pulang dengan membawa seekor kuda liar bersamanya. Tentu saja peternak itu gembira, bukan hanya karena kudanya kembali, tetapi tahu-tahu ia mendapatkan satu kuda baru. Kemudian dia bercerita kepada sahabatnya, "Wah, kamu benar, ternyata belum tentu kerugian. Lihat sekarang, betapa beruntungnya aku." Tetapi sahabatnya itu menjawab, "Belum tentu keberuntungan." Seminggu kemudian, terjadilah eksiden. Putra dari peternak itu jatuh dari kuda ketika ia mencoba untuk menaklukkan kuda liar itu. Salah satu kakinya patah. Peternak itu sungguh sedih dan menyesali kedatangan kuda liar itu. Ketika sahabatnya singgah ke rumah, ia mengeluhkan eksiden itu dan berkata, "Ah, kamu benar lagi, kedatangan kuda liar itu belum tentu keberuntungan. Lihat sekarang anakku dicelakainya. Oh, ia membawa sial." Keluhnya dengan sedih. Tetapi sahabatnya itu menjawab lagi, "Belum tentu." Beberapa hari kemudian terdengar kabar bahwa akan ada wajib militer bagi semua pemuda di desa itu. Mereka akan dikirim ke medan perang demi membela negara.
Berhubung kondisi tulang kakinya yang patah itu, maka putra dari peternak itu terbebas dari wajib militer tersebut. Tentu saja peternak itu bersyukur anaknya tidak harus ikut bertempur di medan perang dengan risiko mengantar nyawa. Kepada sahabatnya ia berkata, "Kamu benar, kawan. Kuda itu bukan membawa sial, melainkan justru keberuntungan." Tahukah Anda apa jawaban sahabatnya itu? Anda benar. Ia menjawab lagi, "Belum tentu." Saudara sekalian, harus diakui, di dalam hidup ini memang semuanya belum tentu. Segalanya serba mungkin terjadi. Yang tidak kita bayangkan bakal terjadi, nyatanya bisa terjadi, baik itu yang positif maupun yang negatif. Dengan kata lain, kita ini hidup senantiasa harus berhadapan dengan uncertainty, ketidakpastian. Dan itu tidak nyaman, mendatangkan kegelisahan. What next? Ceritanya apalagi setelah ini? Itu bisa tidak ada habis-habisnya. Kita bertanya-tanya dalam harap dan cemas. Lama-lama bisa membuat orang grogi juga dan tidak percaya pada kehidupan ini. Segalanya serba tidak pasti. Tetapi saudara-saudara, ada sesuatu tentang iman Kristen yang kita harus tahu. Iman Kristen punya narasi atau cerita yang pasti. Segalanya bergerak menuju ending yang baik. Apapun memang bisa saja terjadi. Silih berganti di dalam kehidupan ini, baik yang diingini maupun yang tidak diingini. Tetapi akhir ceritanya tetap jelas. Akhir ceritanya senantiasa adalah kebaikan bagi anak-anak Tuhan. Roma 8 ayat 28. Tetapi bagaimana kita bisa yakin? Itu pertanyaannya. Bagaimana kita bisa yakin kebaikanlah yang akan menang? Bagaimana kita bisa yakin bahwa badai pasti berlalu? Bagaimana kita bisa yakin kesia-siaan bukanlah ujung jalannya? Bagaimana kita bisa yakin bahwa kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda? Bagaimana kita bisa yakin bahwa masih ada kehidupan sesudah kematian? Bagaimana kita bisa yakin bahwa air mata akan berhenti selama-lamanya? Siapa yang bisa menjamin itu? Dari sisi manusia, tentu saja tidak ada yang bisa menjaminnya. Yang bisa menjamin hanyalah Tuhan, penulis cerita dari kehidupan ini. Tuhan yang adalah the author of life. Tuhan penulis cerita kehidupan. Hanya Dialah yang bisa menjamin sebuah akhir atau ending cerita yang baik. Saudara sekalian, berangkat dari pergumulan pasang surutnya hubungannya dengan jemaat Korintus, Rasul Paulus menerangkan sebuah kebenaran yang sungguh berharga. Kalau dirinya saja berjuang keras hingga meneteskan air mata bagi terciptanya kembali hubungan yang benar dan baik dengan jemaat Korintus, apalagi Tuhan terhadap
kita umatnya. Untuk itulah Yesus datang, untuk menciptakan kembali hubungan yang baik dan benar antara kita dengan Allah Bapa. Jika kita telah berada di dalam hubungan yang baik dan benar dengan Allah melalui Yesus Kristus, maka kepada kita diberikan jaminan itu. Perhatikan ayat 21 dan ayat 22. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jaminan dari Tuhan adalah Roh Kudus. Itulah yang Paulus katakan dengan tegas di sini. Jaminan Roh Kudus ini memberikan dua kepastian kepada kita. Kepastian yang pertama, saudara-saudara, Roh Kudus adalah meterai kepemilikan, ownership dari Tuhan atas kita. Saudara sekalian, dalam dunia yang penuh ketidakpastian dan sukar dipercaya ini, sebuah meterai atau seal sangat penting. Sebuah produk terjamin mutunya atau keasliannya kalau masih diseal. Orang Jawa bilang disegel. Oh, ini jaminan mutu. Ini sudah lolos kualifikasi. Ini bukan produk palsu, sealed, bermeterai. Pemilik atau pembuatnya menjamin dengan meterainya. Ketika tulah ke-10 menyerbu dan menimpa Mesir, pada rumah-rumah orang Israel dibubuhkan tanda meterai kepemilikan Tuhan, yaitu usapan darah anak domba di ambang pintu rumah mereka. Dan dengan itu mereka terjamin selamat. Kepemilikan Tuhan atas umatnya dijamin dengan tanda meterai darah anak domba itu. Dan itulah yang menyelamatkan umat Israel. Kepemilikan oleh Tuhan juga menjadi salah satu ciri utama yang memberi identitas kepada kita umat Tuhan, gereja. Bukankah gereja adalah umat kepunyaan Tuhan? God's people. Bahasa Yunaninya disebut Kyriake. Itulah sebabnya orang Belanda menyebut kerk, orang Jerman Kirche, dan kemudian orang Inggris mengatakan church. Artinya, identitas kita pertama-tama terletak pada kepemilikan Tuhan atas kita, ownership-nya Tuhan atas kita. Tuhan Yesus berkata, kita ini bukan yatim piatu di dunia. Artinya, identitas kita pertama-tama ditentukan oleh bahwa kita ini dimiliki oleh Tuhan. Kita bukan yatim piatu yang tak punya tempat mengadu, yang tanpa penjaga dan tanpa pembela di dunia ini. Ada Roh Kudus yang menjamin ownership itu. Terhadap apapun yang terjadi di dalam hidup kita, Tuhan mengklaim kita sebagai miliknya.
Dan itu sebuah kebenaran yang sangat penting menjadi bekal dalam perjalanan hidup kita. Ketika Anda dan saya menyerahkan hidup kita pada kepemilikan Tuhan melalui iman kepada Yesus Kristus dan dibaptiskan, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kita dimeteraikan dengan tanda kepemilikan Tuhan atas kita. Meterai yang memastikan kita ini kepunyaannya. Segalanya di dunia ini memang bisa terjadi, saudara-saudara. Segalanya memang tidak pasti. Tetapi satu hal ini sungguh pasti, yaitu bahwa kita adalah milik Tuhan. Tidak ada yang dapat mengubah kebenaran ini. Dan itu bukan tergantung kita, melainkan bergantung pada Tuhan. Terus terang, kita ini suka lupa kalau kita adalah milik Tuhan. Kalau tergantung kita, kita ini suka lupa bahwa kita ini belong to God. Entah karena kesukaran hidup yang amat menekan, atau karena godaan nikmatnya dunia, kita ini bisa lupa bahwa kita ini milik Tuhan. Baik kesusahan maupun kesenangan sama-sama bisa membuat kita lupa bahwa kita ini umat kepunyaan Allah. Itu kalau tergantung pada kita. Tetapi syukurlah, itu bukan bergantung pada kita, melainkan pada Allah. Dan Allah tidak pernah lupa bahwa kita adalah umat kepunyaannya. Roh Kudus bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Galatia 4 ayat 6. Roh Kudus berdoa untuk kita ketika kita mengalami kesulitan dalam hubungan kita dengan Allah. Kita tak mampu lagi berdoa. Dia berdoa on behalf of kita. Roma 8 ayat 26. Meterai yang satu ini sungguh jaminan yang dapat diandalkan. Dulu sekali, saudara-saudara, saya rutin melayani kunjungan perjamuan kudus di rumah seorang nenek setiap 3 bulan sekali. Sampai tiba waktunya, ia makin tua dan ia mengalami demensia. Demensia yang kian lama, kian parah. Ia mulai banyak lupa dan melupakan banyak hal. Pembicaraannya menjadi tidak nyambung. Kalau saya datang, pertanyaan yang sama diulang-ulang terus. Bahkan dalam waktu belum 5 menit, dia sudah bertanya lagi, nama saya siapa, saya ini siapa, alamat atau rumah saya di mana. Tetapi herannya, ketika tiba giliran saya melayankan perjamuan kudus, tanda meterai bahwa dia adalah milik Tuhan. Dia tahu saya pendeta. Dan dia menjadi lebih tenang. Dan kemudian dia mengikuti seperti biasanya sampai selesai perjamuan itu. Dan itu selalu terjadi dan itu membuat saya heran. Tetapi sekaligus di dalam hati saya seperti disadarkan Tuhan bahwa ia bisa melupakan semua hal. Tetapi Tuhannya tak pernah melupakannya. Ketika beliau meninggal, saya menyampaikan pesan firman Tuhan ini. Saya mengatakan bahwa sekalipun kelemahan manusia membuat ia bisa melupakan semuanya. Tetapi yang terutama dan yang terpenting adalah
Tuhannya tidak pernah melupakan dia. Dia sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus menjadi milik Tuhan selama-lamanya. Saudara sekalian, Tuhan tak pernah melupakan kita. Untuk selamanya, kita ini milik Tuhan. Dan Roh Kudus adalah meterai penjaminnya. Bukankah itu kebenaran yang luar biasa? Kepastian bahwa kita dimeteraikan menjadi milik Tuhan. Sekarang kepastian yang kedua. Roh Kudus juga adalah deposit. Sebuah istilah perniagaan yang dipakai Paulus untuk menjelaskan pembayaran uang muka atau uang jaminan, atau kalau orang Jawa bilang panjer, yang diberikan di depan untuk memastikan sebuah transaksi. Keseluruhannya akan dilunasi nanti. Tetapi uang muka ini sudah memastikan tidak akan ada perubahan apa-apa lagi. Ini transaksi yang sudah jadi dan boleh diandalkan. Sudah ada depositnya. Sudah ada uang yang dipegang tangan walaupun belum seutuhnya. Itulah makna deposit yang dipakai oleh Paulus untuk menjelaskan mengenai peran Roh Kudus di dalam hidup kita. Saudara sekalian, melalui Yesus Kristus kita tahu kasih dan keselamatan surgawi sampai kepada kita. Berkat Allah Bapa tercurah atas kita. Sukacita dan damai surgawi menjadi hak kita. Semua kekayaan surga dianugerahkannya. Kita ini pewaris kerajaan Allah. Namun, kita belum menerima dan mengalaminya di dunia ini secara penuh. Yang diberikan kepada kita sejak sekarang barulah depositnya. Dan Roh Kudus dicurahkan atas kita sebagai deposit itu. Oleh pekerjaan Roh Kudus, kita sudah boleh mencicipi barang sedikit kekayaan surgawi yang tidak ternilai itu, walaupun belum sempurna. Saudara sekalian, jikalau dalam perjalanan hidup kita, kita mengikuti pimpinan Roh Kudus, maka Roh Kudus itu juga melengkapi kita untuk beradaptasi dengan kehidupan surgawi yang sepenuh-penuhnya kelak. Bentuk kehidupan kita di sini sudah mulai disiapkannya untuk bentuk kehidupan kita di kekekalan kelak. Saya suka tulisan reflektif sederhana yang ditulis oleh Scott Underwood di dalam bukunya Holiness. Dia mengatakan begini, sebuah doa yang sangat berbicara. Take my heart and form it. Take my mind and transform it. Take my will and conform it to yours, O Lord. Inilah hatiku, Tuhan, bentuklah. Inilah pikiranku, Tuhan, ubahlah dari dalam. Dan inilah keinginanku, Tuhan, selaraskanlah dengan kehendak-Mu.
Ya, saudara-saudara, jika kita ini merelakan Roh Kudus melakukan pekerjaannya di dalam diri kita, mulai dari hati, pikiran, dan keinginan kita, maka bentuk kehidupan kita sekarang mulai diselaraskannya dengan kerajaan Allah. Rasul Paulus di dalam surat Galatia menyebut wujudnya adalah buah roh. Roh Kudus mengerjakan transformasi di dalam diri kita. Dia membentuk karakter yang dimiliki oleh umat kepunyaan Allah. Wujud kehadiran Roh Kudus yang paling nyata adalah pembaruan karakter kita. Dia membangun sebuah karakter yang dari Tuhan asalnya. Marilah kita membayangkan, saudara-saudara, kalau di dalam dunia yang dipenuhi, dicemari oleh kebencian, kesedihan, amarah, kejahatan, kecurangan, pengkhianatan, keegoisan, dan nafsu-nafsu liar ini, ada bentuk-bentuk kehidupan yang berbeda dari semua itu pertanda ada pekerjaan Tuhan di dalamnya. Itu pertanda ada pengharapan. Jika di dunia ini masih ada orang mengekspresikan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, bukankah itu berarti sorga bukanlah sebuah kebohongan? Roh Kudus sedang memberikan jaminan itu kepada kita dan kepada dunia. Keselamatan dan kehidupan surgawi itu nyata, itu bukan isapan jempol belaka. Firman-Nya dan janjinya di dalam Alkitab adalah ya dan amin. Dan Roh Kudus memberikan jaminannya kepada kita. Sekaligus Dia memakai kita. Kita punya peran di situ. Oleh karena itu, saudara, marilah kita membuka hati kita bagi kehadiran Roh Kudus dan merelakan kehidupan kita menjadi sarana bagi Roh Kudus untuk memberi jaminan di tengah ketidakpastian hidup ini. Jaminan bahwa Tuhan pasti mengakhiri semuanya dengan menjadikan segalanya baru. Depositnya diberikan sekarang, dan itulah Roh Kudus yang diam di dalam kita. Selamat Pentakosta. Tuhan memberkati kita semua. Amin.